Shalom Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, biar iman kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara hari ini, mungkin ada terbaring sakit karena COVID, saya percaya bahwa hari-hari ini tetap ada perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Mari angkat kedua tangan sudah di hadapan Tuhan. Dengan iman sama-sama nyatakan ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Yesusku, sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Mari angkat suaramu sekali lagi. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Sekali lagi katakan, ku percaya, yes, Engkau Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Mari dengan iman katakan sekali lagi, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi orang percaya, bagi yang mengasihi Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib, Kau sanggup menyatakan mujizat-Mu. Dimanapun kami ada, kami sedang menyembah Tuhan. Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kami. Tuhan menyatakan mujizat-Mu atas kami. Kami terima
terima kekuatan baru. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Ini kami yang percaya, yang mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Di tengah penyembahan kami Tuhan hadir. Ini hati yang menyembah. Ini hati yang percaya. Ini hati yang mengasihi Engkau. Kau hadir, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, di hidup kami. Mujizat-Mu ada. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan kerjakan mujizat atas hidup kami. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi dengan iman. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya. Sehat dan luar biasa. Kita mengucap syukur hari-hari ini sebab Tuhan memilih kita menjadi orang-orang yang luar biasa untuk dapat mendekat kepada Dia. Saya percaya tidak ada anugerah yang terbesar dalam hidup kita ini selain kita dipilih Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Ya, karunia anugerah terbesar itu bukan karena kita jadi pengusaha hebat, bukan karena kita menjadi orang yang pinter atau terkenal, tapi anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita ini adalah karena kita dipilih menjadi anak-anak-Nya. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh karena telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, seringkali kita ini berpikir atau berkata, saya ini gak ada apa-apanya, saya ini bodoh ya. Ada begitu banyak orang yang lebih pintar dari saya. Namun ayat firman Tuhan pagi hari ini berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
Artinya apa saudara? Sekalipun mungkin kita ini merasa kita bodoh banget, kita mungkin merasa kita tidak sekolah, tapi waktu kita dipilih oleh Allah, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya tadi saya berkata, anugerah yang paling terbesar dan paling mulia dalam hidup kita itu adalah ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Bukan soal seberapa bodoh atau seberapa pintarnya kita, tapi persoalannya adalah ketika kita dipilih atau tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, seseorang akan memiliki nasib yang sangat malang ketika dia tidak dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada dalam bait-Nya, kita ada dalam hadirat-Nya, kita dipilih untuk mendekat kepada Dia, itu karena dipilih Tuhan, saudara. Ya, ayat ini bilang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kalau saudara merasa bodoh, saudara merasa lemah hari ini, jangan minder, jangan takut. Karena waktu kita dipilih oleh Tuhan, maka kelemahan kita, kebodohan kita itu dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan bahkan orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat bagi dunia. Orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Artinya apa? Yang bodoh sekalipun, yang lemah sekalipun, ketika kita berada di tangan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan pernah merasa hidupmu tidak berarti, karena ketika engkau dipilih Tuhan, maka ya engkau akan dipakai Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti bagi dunia ini. Sebab penilaian dunia dan penilaian Tuhan itu berbeda. Jadi saudara, dengan kata lain saya mau berkata hari ini, tidak ada yang terlalu bodoh untuk Tuhan, tidak ada yang terlalu lemah untuk Tuhan, tidak ada yang tidak berarti di mata Tuhan. Persoalannya hari ini, apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, membuka hati sehingga kita dipilih menjadi anak-anak tebusannya, atau ya kita cuek dan tidak pernah membuka hati bagi Tuhan. Hari ini ketika kita merasa lemah, merasa bodoh, merasa tidak berarti, datanglah pada Tuhan saudara. Sebab ayat 29 berkata, kenapa semua itu Tuhan lakukan? Kenapa Ia memilih yang bodoh, yang tidak berarti, yang lemah bagi dunia? Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan Allah berkata, karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Sebab yang bodoh bagi dunia pun sanggup dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat secara dunia ini. Bahkan yang paling lemah sekalipun itu dapat dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ya, jadi jangan sombong. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa Tuhan, semua itu tidak akan ada arti apa-apa. Ayat yang ke-30 di sana dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oleh Allah, oleh Tuhan sendiri, saudara dan saya berada di dalam Kristus Yesus. Inilah yang luar biasa saudara. Saat kita berada di dalam kebenaran, saat kita dipilih untuk berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kenapa saudara? Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Sebodoh apapun manusia itu, ketika dia tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya, maka Yesus akan menjadi hikmat ya. Karena itu tidak sedikit kita melihat orang-orang yang bahkan tidak sekolah, ya, yang tidak berpendidikan tinggi bisa dipakai Tuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh kalau kita bicara siapakah saya, saudara. Ya, kalau sampai hari ini saya bisa melihat Tuhan memakai ya hidup saya, ya bahkan apa yang bisa
Ya, saya hari-hari ini ya ajarkan kepada setiap kita itu sungguh-sungguh bukan datang dari kepintaran saya, semua hanya dari hikmat Tuhan. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima hikmat yang daripada Allah sendiri. Saya juga mau berkata kepada engkau anak muda hari ini, engkau tidak punya cukup kepandaian ketika engkau datang pada Tuhan menyerahkan hidupmu, hidup dalam kebenarannya, maka engkau akan menerima hikmat Allah itu dan itu akan membuat engkau berbeda di tengah generasimu. Hari ini ibu-ibu jangan merasa kita hanya ibu rumah tangga. Ya, atau bapak-bapak jangan merasa saya ini tidak pintar dalam bisnis. Waktu engkau tinggal sungguh-sungguh dalam firman, dalam Kristus, maka dia akan menjadi hikmat bagi hidupmu. Sehingga engkau akan melihat Tuhan akan membuat segalanya menjadi berbeda. Ya, Yusuf hanya seorang yang dibuang oleh keluarganya menjadi budak. Tapi kemudian Tuhan memuliakan dia di tangan Tuhan. Yusuf bisa diangkat menjadi perdana menteri, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Daud hanya seorang gembala kambing domba yang bahkan tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Ketika anak-anaknya akan diurapi menjadi raja, Daud tidak masuk hitungan. Tetapi apa yang dianggap rendah bagi dunia dipilih Tuhan. Daud bukan seorang prajurit, kakak-kakaknya semua prajurit. Makanya ketika Tuhan berfirman untuk Samuel mengurapi anak-anak Isai, ya Daud gak masuk hitungan. Tapi yang tidak masuk hitungan ini ketika berada di dalam tangan Tuhan, dipilih oleh Allah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah berkecil hati dengan hidupmu hari ini. Jangan pernah menyesali keadaanmu hari ini. Mari berkata, Tuhan, aku mau berada di dalam tangan-Mu. Pakai hidupku Tuhan, yang mungkin menurut dunia bodoh, yang mungkin menurut dunia tidak berarti. Ya, Tuhan sanggup, saudara, mengubahkan segala sesuatu itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi hikmat bagi kita. Ya, yang membenarkan kita, menguduskan kita dan menebus kita. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah karena apapun juga. Jangan bermegah karena engkau punya pendidikan tinggi. Jangan bermegah karena engkau pinter. Jangan bermegah karena engkau kaya. Kalau kita bermegah, maka biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Kenapa kita bermegah? Karena aku mengenal Tuhan Yesus. Kenapa aku bermegah? Karena aku dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Biarlah kita bermegah semata-mata hanya dalam kasih karunia Tuhan. Kita bermegah karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Mari saudara, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kita telah dipilih menjadi anaknya. Kita mengucap syukur karena Tuhan mengangkat kita dari lembah kekelaman. Kita diangkat menjadi anak-anaknya yang dimuliakan dan dikuduskan. Dari lembah kekelaman, Tuhan memuliakan hidup kita. Maka biar kita mau bertanya di hadapan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau mengangkat aku menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, saudara. Kita katakan di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Katakan di hadapan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan? Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan?
kami balas? Apakan ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi katakan, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan kami balas? Amin. Ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kami bersyukur karena Kau memilih kami. Kami bersyukur sebab Tuhan tidak melihat. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Tuhan. Apa yang tidak berarti bagi dunia dipilih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Siapakah kami sehingga Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu? Terima kasih Bapa atas anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini bangun pagi mencari wajah-Mu, mencari firman dan kebenaran-Mu. Berkati Tuhan, agar senantiasa hidup kami dituntun dalam segala jalan kebenaran-Mu. Bahkan apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan berkenan untuk sungguh-sungguh menjawab setiap doa-doa kami. Berkati yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Bapa. Berkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di dalam rumah, di luar rumah, Tuhan menyertai. Bahkan kami percaya apapun Tuhan hari ini yang kami lewati, Tuhan berikan kami kekuatan untuk sanggup menanggungnya. Bahkan hikmat-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan boleh tercurah bagi bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan berkati Indonesia damai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau jamah Tuhan, kami percaya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih buat pagi hari ini, firman-Mu menuntun hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.